Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Malia dari Sistem Informasi dengan NIM 4182401003. Di sini saya akan memenuhi ujian akhir semester untuk mata kuliah pemrograman web. Jadi untuk soal yang pertama, kita disuruh untuk membuat formulir simulasi perhitungan nilai semester dengan menggunakan kode-kode HTML dan skrip PHP seperti di bawah ini. Jadi nanti tampilannya akan seperti ini dengan judul pertama simulasi perhitungan nilai semester dan keduanya hasil nilai semester. Jadi kita akan mengetik HTML, terus head, lalu title. Kita akan membuat judul hasil perhitungan nilai semester. Di bawah head kita akan kasih body. Jadi ini itu adalah struktur dasar dari halaman HTML. HTML ini sendiri dia tuh wadah utama dari web yang akan kita buat. Terus head ini dia head ini kepala atau informasi halaman web ini. Terus untuk title, kalau title itu nanti judul yang akan muncul pada tab browser. Kalau body itu badannya atau seluruh isi halaman yang akan ditampilkan kepada pengguna nantinya. Dalam body kita akan memberikan judul hasil perhitungan nilai semester. Kenapa kita pakainya H2? Biar dia tuh ukuran teksnya beda dengan isinya. Jadi dia tuh biar kelihatan kalau judul gitu. Terus di sini ada NIM, input type. Jadi nanti mahasiswa atau pengguna mengisi NIM mereka pakai type-nya itu number, karena NIM merupakan berisi angka-angka. NIM-nya pakai NIM. Pakai BR juga biar tampilannya rapih. Dan yang kedua ada nama. Sama input type juga pakainya text dan name-nya nama. Kenapa pakainya teks beda sama NIM? Kalau misalkan nama tuh bisa menggunakan huruf dan angka. Kalau misalkan NIM kan dia menggunakan angka-angka doang gitu. Jangan lupa pakai BR lagi. Selanjutnya kita berikan dulu form action. Simulasi.
Form action ini gunanya untuk apa? Dia tuh buat membuat formulir input. Jadi nanti mahasiswa menginput nama, NIM, terus menginput nilai-nilai dia menggunakan ya pakai form action ini. Actionnya ini buat kalau misalkan kita akan tombol submit, nantinya tuh semua datanya bakal kekirim ke hasil simulasi.php dengan metodenya get atau ambil. Metode get atau ambil ini, jadi nanti data dikirim menggunakan metode get ini, terus nilainya bakal terlihat di URL browser. Selanjutnya kita ada judul yang kedua, yaitu hasil nilai semester. Nah, berisinya apa aja? Berisinya ada nama-nama mata kuliah yang tertera di soal tadi. Input type kita pakai ini, kita buat SKS dulu ya. Jadi nanti mahasiswa masukkan SKS, tapi mahasiswa cuma bisa memasukkan angka. Name-nya SKS 1. Selanjutnya mahasiswa disuruh untuk menginput nilai bobot mereka. Input type-nya nilai bobot. Kedua tuh nilai huruf dulu. Input type-nya. Text. Lalu name-nya huruf 1. Selanjutnya baru nilai bobot. Input type-nya number, name-nya bobot 1. Kita pakai BR lagi biar dia tuh rapih. Ini kita salin aja karena dia akan sama. Bedanya di nama ya. Nama mata kuliahnya. Untuk mata kuliah yang kedua itu adalah komputer masyarakat dan yang kedua itu riset teknologi informasi. Kita juga ubah name untuk SKS-nya, name untuk hurufnya,
menjadi 3 dan 2, dan untuk bobotnya juga. Selanjutnya, kita berikan tombol input, tombol submit. Dengan value-nya itu menghitung nilai P. Jadi input type submit ini nanti seluruh datanya yang ada di form ini yang sudah diisi oleh mahasiswa ini bakal dikirim ke file hasil simulasi.php. Terus filenya ini akan menghitung total nilai, terus total SKS, terus habis itu IP, terus habis itu nilai bobot, kayak gitu. Ini kita running. Kita masukkan di folder name saya. Kita ganti tipe file jadi PHP dengan nama filenya simulasi. Kita lihat sini, kita ketik localhost folder kita nyimpan filenya di folder mana, simulasi.php, seperti ini. Jadi untuk yang soal nomor 2, setelah kita membuat formulir di nomor 1, maka selanjutnya kita disuruh untuk membuat outputan dari inputan yang sudah diisi oleh mahasiswa di nomor 1. Kita disuruh untuk menghitung total SKS yang ditempuhnya, nilai total SKS dikali nilai bobot, terus total IP-nya, dan apa kita berhak mengambil maksimal berapa SKS gitu. Pertama HTML hasil simulasi. Di sini kita jadi untuk yang PHP ini dia tuh memulai script PHP. Terus untuk yang perintah echo ini dia tuh berfungsi untuk menampilkan teks di halaman webnya. Jadi di dalam PHP dia tuh kalau misalnya menampilkan teks di web, di halaman web, dia tuh menggunakan echo. Jadi nanti teks yang akan keluar itu hasil simulasi nilai semester dan menggunakan H2 biar dia tuh
ukuran teksnya lebih besar. Habis echo kita ada untuk dim dan nama ini. Jadi kita nanti akan mengambil data NIM dan nama yang dikirim oleh mahasiswa dari halaman formnya menggunakan metode get. Nah, terus yang echo NIM. Nah, jadi nanti yang keluar tuh NIM dan NIM yang di input oleh mahasiswa dan nama yang diinput oleh mahasiswa. BR ini dia biar tidak ada jarak antara NIM dan nama dengan yang teks di bawah NIM dan namanya. Jadi untuk yang SKS 1 dan bobot yang SKS dan bobot ini dia juga kita nanti mengambil data jumlah SKS-nya dan nilai bobotnya itu dari ketiga mata kuliah yang sudah mahasiswa input nilainya. Terus semua datanya bakal disimpan ke dalam variabel
agar dapat digunakan untuk proses perhitungan. Nah, proses perhitungannya itu total SKS yang udah di input mahasiswa ditambah semuanya dari SKS pertama hingga SKS ketiga. Menampilkan total SKS ditempuh oleh si mahasiswa berapa. Nanti keluar total SKS-nya yang udah ditambahi dari SKS pertama hingga SKS ketiga. Terus kita akan ada perhitungan untuk total nilai juga. Itu SKS 1 dikali dengan bobot 1 ditambah. Pokoknya ini sama aja. SKS 2 dikali dengan bobot 2. Terus nanti akan keluar tulisan atau teks Eko total Eko nilai total SKS X nilai bobot berapa. Nah, yang keluar itu total nilai hasil dari perkalian SKS dan bobot terus ditambahin. Jangan lupa pakai Eko BR biar rapih. Selanjutnya kita akan menghitung IP. Kalau IP itu total nilai dibagi dengan total SKS. Nah, tampilan teksnya nanti total IP Anda sama dengan berapa. Jangan lupa lagi menggunakan Eko BR, tapi kita menggunakannya 2 agar dia jaraknya lebih jauh gitu. Nah, kita pakai if else. If IP-nya itu lebih dari 3, maka kalimat yang keluar adalah Anda
berhak mengambil maksimal 24 SKS. Tapi jika dia IP-nya itu lebih dari 2,75 sampai ke 3, dia akan menampilkan teks Anda berhak mengambil maksimal 20 SKS. Dan tapi jika dia berarti kurang dari 2,75 lah ya. Mahasiswa hanya berhak mengambil 18 SKS. Dan kita tutup dengan coba kita running hasil simulasi. Kita buka di Microsoft Edge, localhost, hasil simulasi. Kita coba isi di sini name kita, isi nama kita, lalu kita isi total SKS-nya. Bisa menggunakan ini. Kalau dia pakai tipenya tuh yang number. Nah, kita menghitung nilai P-nya. Seperti ini. Jadi, ini itu adalah hasil simulasi PHP. Dan ini adalah yang nomor satunya. Kalau kita klik tombol submit-nya atau menghitung nilai P ini, dia akan terlihat. Soal yang nomor 3.A, kita disuruh untuk membuat database dengan nama DB UAS Rabu Pagi pada DBMS MySQL dengan tabelnya itu TB dokter. Dan ada 5 kolom, kode dokter, nama dokter, kode spesialis, PON, sama jenis kelamin. Pertama kita buat database terlebih dahulu. DB UAS Rabu Pagi. Kita create.
Lalu kita buat tabelnya tadi TB dokter dengan 5 kolom. Kolom yang pertama itu ada kode dokter, lalu nama dokter. Saya izin pakai HP buat lihat ininya, nama dokter, lalu ada KD spesialis, lalu POM sama jenis kelamin. Kode dokter kita pakai varchar, nama dokter kita pakai varchar, KD spesialis juga pakai varchar karena hanya phone number doang yang memang pure menggunakan angka. Jadi dia pakainya tipe datanya itu integer. Lengthnya di sini kode dokter kita pakai 10 aja. Nama dokter kita pakai 100. Ada spesialis 10, phone 20, jenis kelamin 10. Lalu kita save. Lalu di sini kita insert. Untuk kode dokter pertama itu D01 dengan nama Muhammad Irfan. KD spesialisnya dia adalah ANK, phone-nya 0812 123, jenis kelaminnya P. Yang kedua D02, namanya Muj Rifki. KD spesialisnya GIG, phone-nya 08 15456, jenis kelaminnya P. Ini tambahin link. Selanjutnya D03 dengan nama Anissa Ramadhani. Dia adalah DLM 0817 789. Jenis kelaminnya adalah P. Lalu D04 dengan nama Tania Karin Abidin. KD spesialisnya BDH, nomornya 08 56 452. Jenis kelaminnya P. D05 dengan nama Fashri Rizky. KD spesialisnya KLT 08 52125 125. Jenis kelaminnya L. Lalu D06 namanya Siti Farah.
KD spesialisnya kandungan, poundnya 08, Citifara 08155654. Jenis kelaminnya L. Lalu D07. Habis Citifara ada Farhanah Putri. Anak, spesialis anak, poundnya 08122321. Jenis kelaminnya L. D08. Oka Irfan. KD spesialisnya jantung 08174451. D09. Diki Herlambang. Kosong 8 52365. Jenis kelaminnya L. Terakhir D10, namanya Ananda Isdiana. Spesialis THT 0812 564. 564 benar. Oke. Lalu kita go. Kita lihat di sini. Sudah ada tabelnya. Untuk yang nomor 3 poin B, kita disuruh untuk membuat skrip PHP untuk menambahkan sebuah tabel yaitu TB spesialis ke dalam DB UAS Rabu pagi dengan nama filenya spesialis PHP. Dan ada 2 kolom, KD spesialis dan spesialis. Pertama, kita akan membuat struktur utama dari HTML dulu. Title. Ada body. Kita buat dulu. Nah, di dalam body ini kita masukkan PHP. Terus kita masukkan host, variable host, untuk localhost, variable user, code, dan selanjutnya password sama koneksi. MySQL yang berisi variable host,
variable user, terakhir variable pass. Nah, jadi ini tuh buat membuat koneksi antar program PHP dengan server database MySQL. Terus di sini ada 3 variabel, host, user, password. Dia tuh untuk menyimpan informasi koneksi berupa nama host, terus username sama password database-nya. Terus di sini ada MySQL eConnect. MySQL eConnect itu untuk menghubungkan PHP ke database. Jadi nanti hasil dari koneksinya itu disimpan ke dalam variabel koneksi ini. Tapi jika koneksinya itu nggak bisa, maka dia akan menampilkan koneksi ke database, koneksi ke database gagal gitu. Tapi jika bisa, dia akan layarnya akan putih aja gitu, gak menampilkan apa-apa. Sini kita tutup dulu PHP-nya, kita running, kita namanya file OS. Kita lihat di sini, local host, nama folder yang kita taruh file tadi, seperti ini. Berarti namanya ini koneksinya sudah berhasilnya. Ada kita membuat untuk koneksinya juga ke database seperti biasa. Terus membuat struktur utamanya dulu. Terus di dalam body ini kita berikan lagi PHP-nya, kita panggil lagi, lalu berisi server name, server name-nya itu localhost, terus user name, username kita itu root, selanjutnya ada password, selanjutnya lagi ada db name. db name kita adalah db UAS Rabu pagi, seperti pada tadi MySQL MyAdmin-nya. Jadi di sini itu ada kita akan membuat koneksi antara program PHP dengan database UAS Rabu pagi ini, seperti itu. Terus di sini ada variabel server name, username, password, sama db name. Ini untuk menyimpan informasi yang diperlukan saat menghubungkan PHP ke database nanti, gitu. Di sini selanjutnya akan ada MySQL
Connect. Nah, di dalam MySQL Connect ini ada server name, username, password, variabel-variabel di atas aja, terus kita masukin. Terus selanjutnya ada DB name. Dan kita periksa koneksinya menggunakan if else. If count-nya tidak bisa, maka dia akan keluar tulisan koneksi gagal. Salah ini. Koneksi gagal. Nah, tapi jika enggak, dia akan keluar tulisan koneksi berhasil. Kalau kita tutup PHP-nya. Jadi ini percabangan if untuk mengecek apakah koneksinya berhasil atau gagal. Tapi kalau misalkan koneksinya gagal, maka DAI ini akan menghentikan program dan menampilkan tulisan koneksi gagal. Tapi kalau misalkan koneksinya berhasil, maka Echo ini akan menampilkan tulisan atau teks koneksi berhasil pada halaman webnya. Sekitaran koneksi UAS. Kita lihat di sini localhost 182.4.1.0.0.3 koneksi UAS.php. Koneksinya berhasil untuk seleksi. Jadi pertama kita membuat struktur utamanya dulu. Title. Terus di sini ada head, body, terus ML. Kita memakai PHP lagi, anggap PHP, terus di sini ada include file file uas.php. Terus variabel database yang adalah db uas Rabu pagi. Jadi di sini ada perintah file uas.php. Ini buat memanggil file uas tersebut agar filenya itu dapat digunakan pada program. Terus untuk database ini untuk menyimpan nama database, yaitu nama databasenya adalah db uas Rabu pagi. Typo.
gitu. Jadi yang selanjutnya ada count, variable count mysqle connect, berisinya localhost root dan db uas Rabu pagi. Nah, untuk count ini atau fungsi mysqle connect ini dia untuk membuat koneksi ke server MySQL-nya, terus hasil koneksinya nanti bakal disimpan ke variabel count. Tapi jika count-nya itu gagal, maka sana die akan ada tulisan atau teks koneksi gagal. Tapi jika dia koneksinya nggak gagal, maka sama seperti di file UAS, dia akan tidak ada apa-apanya gitu. Terus selanjutnya kita akan memilih database-nya. Menggunakan variabel di sini count dan variabel database. Jika database-nya tidak bisa, maka dia akan menampilkan database tidak terseleksi. Kita tutup PHP-nya. Kita running seleksi UAS, lalu kita folder lagi 4182401003, terus nama filenya seleksi uas.php. Typo. Lupa menambahkan passwordnya. Nah,
Jadi selanjutnya kita akan membuat di sini file HTML-nya untuk TB spesialis. Pertama kita pakai struktur utama dari HTML-nya dulu. Lalu nah, di dalam body ini kita akan menampilkan memanggil HP include file UAS PHP dan satu lagi seleksi uas.php. Jadi dia akan memanggil data dari file UAS sama seleksi UAS. Terus kita akan memakai variabel tabel untuk membuat create table dengan nama TB spesialis. Dan selanjutnya ada nama kolom dari tabelnya, ada KD spesialis dengan tipe datanya varchar dan lainnya itu 10, not null, dan dia adalah primary key. Selanjutnya yaitu spesialis, kolom spesialis dengan tipe datanya varchar dan lengthnya itu 100, not null. Lalu selanjutnya kita akan ada tabel variabel isi dengan memasukkan data-data yang nanti kita masukkan, yang kita ketik ke dalam tabel TB spesialis dan ke dalam kolom-kolomnya yaitu KD spesialis dan spesialis. Values isinya apa aja? Isinya ada pertama UMM untuk dokter umum. Selanjutnya ada DLM penyakit dalam. DLM penyakit dalam. Habis itu ada ANK anak. Habis itu ada KDG kandungan. Selanjutnya ada BDH bedah. Selanjutnya ada CTG jantung. Selanjutnya
THT telinga, hidung, dan tenggorokan. Lalu dua terakhir itu gigi, dan yang terakhir adalah apa ini yang terakhir? KLT atau kulit. Selanjutnya ada variabel buat tabel. MySQLi query dan variabel tabel. Jadi MySQL ini sendiri itu untuk menjalankan perintah SQL tersebut, yaitu membuat tabel dari variabel count sama table gitu. Nah, selanjutnya ada perjabangan if else. Perjabangan if else untuk variabel buat tabel. Jadi, apabila tabelnya tidak berhasil dibuat, maka dia akan menampilkan teks berupa proses pembuatan tabel spesialis gagal. Tapi jika dia selanjutnya, jika pembuatan tabel gagal, maka akan ada isi dari tabelnya. Jadi di sini kita bikin variabel isi tabel MySQLi query, variabelnya count sama variabel isi. Tuh. If isi tabelnya if isi tabel, maka akan keluar teks proses pengisian data gagal. Terus habis itu else-nya, jadi ketika keduanya dia itu berhasil, antara pembuatan tabel spesialis sama pengisian datanya berhasil, maka dia akan menampilkan teksnya itu adalah proses pembuatan tabel spesialis dan pengisian data berhasil. Terus kita tutup PHP-nya. Lalu kita running. Sebentar, kita lihat dulu, takut ada yang salah. Typo. Ini kan typo nih. Tabel MySQL query count tabel MySQL query count isi. Bismillah. Ini nama filenya spesialis ya, sesuai ketentuan yang ada di soal ibunya berikan. Ini localhost
Oh ini salah ya, localhost 4182401003 spesialis.php berhasil. Jadi di sini kita dan sudah ada TB spesialisnya berisi yang kita masukkan tadi di dalam sini. Jadi untuk yang nomor 3 poin C, kita disuruh untuk membuat script PHP untuk menampilkan hasil query dengan query yang diinginkan adalah menampilkan seluruh fields pada TB spesialis dulu, di mana kode spesialisnya dengan diawali huruf konsonan K ke dalam jendela browser. Jadi pertama itu menampilkan seluruh fields-nya dulu, baru yang kedua kita menampilkan yang hanya huruf konsonannya berawalan K. Seperti biasa kita akan menggunakan struktur utama dari halaman webnya, terus habis title itu ada, terus body, bawahnya juga body, lalu di sininya HTML. Nah, di dalam bodinya ini kita taruh table border 1. Kode spesialis seperti ini. Jadi untuk ini buat membuat table dengan border dengan ukuran 1, terus dia ada tulisan kode spesialis. Jadi ini adalah judulnya. Selanjutnya PHP, kita memanggil PHP lagi dengan menggunakan include dari file UAS dan PHP sama yang seperti sebelumnya. Terus ini seleksi uas.php. Setelah itu kita ada variabel untuk seleksi. Jadi kita akan select from TB spesialis. Bawahnya ada variabel hasil seleksi MySQL query, terus menggunakan variabel count dan variabel seleksi. Nah, jadi untuk include ini sendiri ya kita memanggil file UAS sama seleksi UAS. Terus untuk yang variabel seleksi ini
perintahnya kan ada select from TB Specialist. Jadi dia tuh mengambil semua data yang ada di TB Specialist untuk untuk variabel hasil seleksi. Dia menggunakan MySQL query. Dia menjalankan query dari variabel count sama seleksi. Setelah itu kita menggunakan percabangan if hasil seleksi untuk hasil seleksi. Lalu habis itu kita akan, kalau misalkan penyeleksian pada tabel itu gagal, maka akan keluar teks, yaitu proses penyeleksian tabel spesialis gagal. Tapi else-nya adalah di sini kita pakai while ya. Baris MySQLi array. Di dalamnya ada variabel hasil seleksi echo tr. Jadi tr ini tuh semacam kayak BR. Jadi di dalam PHP kalau PHP tuh kalau di dalam PHP tuh BR, kalau di dalam HTML tuh kalau dalam HTML tuh BR, kalau di dalam PHP tuh TR. TD kok nggak bisa? Baris KD spesialis titik TD. Terus sama ini buat yang nama kolomnya si spesialis. Kok nggak ini? Spesialis titik TD. Dan echo-nya juga untuk TR. Jadi MySQLi yang fetch array ini dia digunakan untuk mengambil setiap baris dari data dan menampilkannya nanti ke dalam tabel HTML menggunakan echo ini dari kolom KD spesialis sama spesialis, seperti itu. Terus di bawah sini kita kasih MySQLi close. Terus
terus kita tutup PHP-nya. Ini tabelnya belum. Nah, MySQL equals ini dia untuk menutup koneksi ke database, seperti itu. Jadi ini untuk membuka dan ini untuk menutupnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini namanya adalah array. Kita coba di sini. Localhost 418240100003 array PHP. Oh, salah nih. Kita yang di tadi berapa? Echo. Oh, ini. Tidak ada ininya. Kode oh iya, lupa nambahin TH-nya satu lagi. Spesialis. Karena kan ada dua kolom ya. Nah, seperti ini. Untuk yang terakhir ini kita akan membuat file row yang dimana diawali dengan huruf konsonan K. Tabelnya. Kolomnya. Jadi pertama kita membuat struktur utama dari HTML-nya dulu. Seperti biasa ya. Di sini kita akan beri nama menampilkan data spesialis. Terus kita tutup head-nya, tag body-nya, terus tutup body-nya, terakhir ada HTML. Nah, di dalam body ini kita bikin tabel dengan ukuran bordernya atau pinggirannya itu 1 aja, nggak perlu gede-gede. Terus jadi ini nanti buat nama judul spesialis, judul dari kolomnya. Dan yang kedua ada lagi yaitu spesialis. Kita tutup tr-nya. Lalu kita panggil PHP. Di sini menggunakan include seperti biasa, file uas php dan include. Jadi mengambil file uas.php dan seleksi uas.php. Makanya yang kecil.
seleksi oas.php. Nah, selanjutnya akan ada variabel untuk menyeleksi. Jadi kita select from, sebenarnya nggak jauh beda dari yang array tadi, from tb specialist. Kita select terus where ke KD, di KD spesialisnya sialis. Kita ambil hanya yang K saja, huruf depannya K atau huruf konsonannya K. Lalu akan ada variabel hasil dari seleksinya, yaitu MySQLe query pakai variabel count dan variabel seleksi. Nah, sini ada percabangan if else untuk hasil seleksi, dan jika hasil seleksi datanya itu gagal, akan keluar proses penyeleksian data gagal. Nah, di sininya else. Jika dalamnya ada while, baris MySQLe fetch array, hasil seleksi. tr td baris kd, ini nggak ditutup, kd spesialis. Terus ini kita tutup ini, dan kita tutup juga untuk td-nya. Untuk yang kolom kedua, yaitu kolom spesialis, sama aja kayak yang atas. td, terus di sini baris juga, tapi bedanya ini kita masukinnya spesialis. Kita kan akan mengambil dari kolom spesialis. Kita tutup td-nya. Salah. Nah, dan selanjutnya kita tutup untuk PR-nya. Selanjutnya di sini kita close MySQLe-nya. Terus kita close juga untuk PHP-nya. Dan jangan lupa tabelnya kita close juga.
Jadi MySQL e-Fetch Array ini sebenarnya untuk mengambil data satu persatu dari KD spesialis dan spesialis ini. Jadi nanti yang udah diambil datanya baru kita ditampilkan ke dalam HTML menggunakan echo ini. Terus MySQL query-nya ini yang where KD specialist like K ini dia tuh untuk menampilkan data yang pakai huruf depannya tuh K-nya doang. Dan MySQL query ini dia untuk menjalankan query-nya. Terus kita menggunakan if dan else. Terus habis itu ada while juga. Selanjutnya kita running dengan nama filenya adalah row seperti yang diminta oleh soalnya. Di sini kita ketik localhost folder kita sama .php. Nah. Oh, ininya belum dikasih ini. Seperti itu. Maaf jika ada banyak kesalahan atau error dari codingan saya. Kurang lebihnya maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.